cita-citanya cuma itu aja, Pak SK, nggak ada yang lain gitu. Jadi ya kadang-kadang orang-orang Barat ini terlalu naif sih. Mereka nggak pernah ngalamin apa yang dialamin oleh orang-orang di Konoha ini. Bagaimana ketika ibadah gereja ditutup, dibakar kan gitu kan. Ada orang yang dipenggal lagi, yang diposo itu waktu itu. Nggak pernah mereka alami. Nah sekarang juga ini Paus datang, walaupun Paus tahu, tapi ya inilah masalah politik kan. Ya sebetulnya sih kita ini salah satu yang terburuk sebenarnya masalah kebebasan beragama dan toleransi. Kita udah kuning kok di endorse kan itu kan, di open doors. Jadi Oranye, Pak. ya, Udah ada kiranya, Pak. ya udah oranye ya, Oranye. Udah mau merah, ya. Jadi tahunnya tapi saya sama KC itu masuk oranye, Pak. langsung oranye. Jadi itu Ya, yang kemarin kan yang kuning yang kan. Luar biasa. Lanjut lagi. Lanjut. Pak Andi, ompong mana si ompong ini? Ya. Ya, itu Pak SK yang saya bilang tadi mengenai Hezbollah ini, Israel ini nggak mau full full blown war. Gara-gara apa? Mereka masih kasih kesempatan untuk pemerintahan Lebanon yang legal untuk membantu mengusir ini Hezbollah, untuk melawan Hezbollah. Soalnya Hezbollah itu bukan Lebanon, orang Lebanon. Hezbollah itu orang Palestina yang diusir sama si Jordan. Jadi kalau umpamanya sekarang Israel mau full war sama Hezbollah, ya habislah Lebanon. Ya, Enggak, jadi dia dia akan batasi sih dulu Pak. Kalau yang si ini dia juga tahu ya di situ banyak ya apa grup-grup di Lebanon itu yang mereka memang tidak setuju dengan si Hizbullah begitu ya. Cuman Hizbullah ini kan dia agak berkuasa karena memang dapat support senjata dari si Iran begitu ya. Nah, jadi pemerintahnya sendiri saat ini ya kalah berkuasa secara militer begitu ya. Jadi dia juga hati-hati begitu. Nah, tetapi kan ini dipakai nih si Iran ini kan memang picik ya. Jadi pengecut semua ini kan yang dipakai jadi aktor-aktor yang non state. Jadi dia merasa ini bukan mewakili negara gitu, terutama negara Islam, tapi mewakili sebagai ormas saja begitu ya. Jadi bentuk ormas-ormas nih ya, ormas-ormas teroris begitu yang dibentuk menteror kerjaannya. Ya tujuan pertamanya ya pertama ya mengepung wilayah Israel ya. Israel artinya kan dikepung tuh dari macam-macam wilayah sekelilingnya ya, mulai dari Irak, Suriah, itu kan didanai semua tuh aktor-aktor non state-nya itu sama si Iran. Makanya jenderalnya itu ada di Suriah, ada di Irak, ada di Hizbullah, ada di Hamas, ada di Sudan untuk membantu Houthi, melatih, mentraining, memberikan logistik alutista peperangan semua begitu ya. Nah, ya tujuannya itu satu, pertama ya bisa menghancurkan Israel. Kedua juga dia merebut kekuasaan supaya proksi-proksinya ini Khamenei ini semakin berjaya di Timur Tengah melawan hegemoni yang dulu Mesir sekarang beralih ke si Arab Saudi begitu. Arab Saudi CS ya. Arab Saudi CS kan negara-negara yang kaya, yang Sunni, yang berpikirannya sekarang lebih maju, lebih moderat. Artinya gue nggak mau perang lah, ya. Gue mau bangun ekonomi aja. Gue mau ngikutin seperti siapa saja, Western country kepada negara-negara maju, hubungan dagang terhadap Jepang kah, China kah, Amerika kah, Eropa, siapa aja boleh begitu. Tapi gue nggak mau lagi dicap sebagai negara teroris begitu. Nah, ini yang maju. Nah, sedangkan yang IQ 70 ini kan di training Iran ini kan didanai, disupport, dibodohi. Kan Irannya nggak berani, cuman pengecut, keluar-keluar juga, cuman ayam sayur
jagoan di ini doang, dunia maya doang, begitu ya, teori aja begitu. Nggak berani perang langsung. Kalau perang langsung dihabisin dia. Nah, Hizbullah juga mikir dia. Kalau dia nyerang gila-gilaan brutal seperti si Hamas kemarin, wah, bisa dihabisin. Nasrallah juga mikir ulang dia. Dia aja kemarin dengan beberapa komandan-komandannya begitu gampang, begitu mudah diserang, begitu gampang dihabisi, termasuk si Hamasnya aja, pemimpinnya di sarangnya aja, yang sarang God apa fathernya mafianya apa gembongnya terorisnya si Khamenei sendiri ya mati juga begitu gampang ya. Jadi kan sudah terkenal ya, intelijennya Israel, Mossad, dan yang sekarang tim yang muda-muda itu ya, itu memang canggih begitu, udah banyak ratusan yang dengan aksi-aksinya mereka itu membunuh para leader-leader teroris, termasuk musuh-musuhnya ya, yang Israel yang merancang apa pembunuhan-pembunuhan begitu, dikejar semua. Nah, termasuk kan si Netanyahu ini udah bilang eh, dia akan bertahan tetap untuk nggak mengikuti si Amerika atau siapapun ya, atau tekanan manapun ya, termasuk domestik begitu, untuk menyerahkan apa negosiasi untuk masalah Philadelphia Corridor itu begitu. Jadi itu memang mesti dikontrol. Kalau nggak dikontrol, ya namanya si kadrun teroris ya mana bisa dipercaya. Nggak ada yang bisa dipercaya ya. Termasuk Mesir pun nggak ada yang bisa dipercaya ya. Akan dipakai lah ya. Mungkin secara garis besar di atasnya bisa ini, di bawahnya itu kadrun-kadrun juga lolos juga akhirnya. Apalagi orang-orang Muslim ini kan nggak bisa ngelihat uang juga ya. Uh, jebol juga dia, dikasih uang Harvard aja dikasih uang triliunan aja jebol, apalagi cuman cere-cere yang di bawah ya, komandan-komandan yang di bawah yang jaga perbatasan antara Rafah dengan Mesir begitu. Nggak bisa, mesti dikuasai Israel sendiri dulu sampai dia yakin bisa nanti kontrol seperti kayak Gaza, pemerintahannya yang lebih konservatif, bukannya mau ngajak perang. Ya kalau lu mau perang, ayo kita habis-habisan. Ya lu nggak bisa apa-apa kok, nggak ada senjata. Negara Muslim ada sih kemampuannya untuk bisa berperang? Nggak ada. Semuanya ngandalin senjatanya dari Rusia lah, ntar dari China lah. Yang dibikin kan semuanya odong-odong semua, termasuk Turki aja juga andalinnya kan barang-barang Amerika, ya, barang-barang dari Eropa. Ya, Turki ya kelasnya juga mana ada, secara persenjataan ya biasa aja begitu, jauh lah. Iya, jadi gini sebetulnya Pak SK. Jadi Amerika itu mengharapkan angkatan bersenjata Lebanon itu mengambil alih kekuasaan di selatan Lebanon sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1980 tahun 2006 mengatakan bahwa Hezbollah harus menarik pasukannya ke utara, sebelah utara Sungai Litani. Kemudian daerah itu akan dijaga oleh UNIFIL dan didemilitarisasi. Tetapi yang terjadi, angkatan bersenjata Lebanon seperti kata Pak SK tadi, kalah kuat sama ini, kalah kuat sama Hezbollah. Itu satu. Kemudian UNIFIL-nya juga cuma makan gaji buta gitu, nggak berbuat apa-apa. Bahkan tidak pernah memberikan laporan yang betul-betul serius kepada PBB-nya gitu. Kemudian satu, Amerika membantu kalau nggak salah 60 juta US per bulan, per tahun kepada angkatan bersenjata Lebanon untuk membantu mereka itu, katakanlah untuk mengatur keamanan dan melucuti Hezbollah. Tetapi yang terjadi adalah uang ini kembali mengalir kepada Hezbollah. Ternyata banyak tentara Lebanon ini yang tugasnya ngerangkap Pak SK sebagai tentara Lebanon dan juga sebagai anggota Hezbollah juga gitu. Karena dari Hezbollah ini kan mereka itu kan dapat gaji bulanan gitu dari Iran. Personel Hezbollah itu dibayar kayak angkatan bersenjata resmi itu dibayar gajinya sama Iran. Jadi mereka ini
juga ya main dua kaki. Pokoknya politiknya orang sebelah ini selalu kita nggak bisa bicara jujur lah sama mereka itu ya, karena mereka nggak pernah jujur. Selalu main dua kaki. Yang ada yang nggak ada itu yang namanya radikal dan moderat. Yang ada itu yang jujur sama yang penipu. Jadi dua itu aja sebetulnya. Jadi pasukan Libanon ini ya nggak bisa juga berbuat apa-apa. Justru dia sekutunya Hezbollah juga gitu. Nah itu pernah diakui oleh salah satu kolonel tentara Israel. Itulah kesulitan dilematisnya di utara di Libanon ini. Padahal dulu ketika waktu itu Israel masih berkuasa di Libanon, zona utara itu relatif aman, tetapi karena tekanan dunia internasional lah, akhirnya si ini terpaksa mundur gitu ya si Ariel Sharon. Kenapa? Karena ya tekanan PBB, tekanan Amerika juga. Ya, waktu itu masih ya Bill Clinton yang berkuasa waktu itu. Sama pokoknya kalau Demokrat itu bawa bawa suwe aja Pak sama sama Israel. Kalau kalau Demokrat yang berkuasa. Gitu, Pak. Iya, jadi benar Bro Uti. Jadi kan gini, Ya. problemnya adalah si Amerika ini udah melabeli bahwa si Hizbullah, Hamas, ya Houthi ini semua grup teroris. Si Khamenei ini gembongnya. Nah, tapi di saat justru ini kesempatan untuk menghabisi teroris, kan teroris mesti dihabisin mestinya begitu. Nggak ada lagi negosiasi dengan teroris. Nah, si Demokrat ini termasuk presidennya ya yang udah uzur juga, yang udah agak pikun, ini justru seolah-olah memberi angin kepada grup-grupnya teroris atas nama ya kan kalau Partai Demokrat ini kan lebih kepada persamaan hak, kemanusiaan, ya liberal, ya termasuk hak-hak asasi untuk LGBT, hak-hak asasi untuk kesamaan lah ya, artinya nggak ada lagi perlakuan diskriminasi segala, seolah-olah kalau Republik lebih dikonotasikan kepada supremasi kulit putih begitu ya, sedangkan Demokrat ya kita bisa persamaan hak ya, termasuk si Obama, termasuk si siapa nih sekarang si Karis ya bisa memimpin walaupun bukan dari original Amerika begitu ya, yang notaben kulit putih begitu, termasuk dari bermacam-macam kebijakannya begitu kan. Kalau di Republik kan yang lebih anti anti apa sih namanya, apa tuh, aborsi, anti LGBT, ya anti pernikahan sesama jenis. Kalau di Demokrat kan ya itu atas nama liberal lah, atas nama apa, kesamaan hak, hak asasi setiap orang, nggak boleh dibatasi. Nah sama akhirnya pandangan-pandangan ini yang akhirnya membuat Presiden Amerika ini dan rakyatnya itu ya mungkin kalau menurut saya tanda quote ya agak tertipu ya, nah, termanipulasi, apalagi banyak kadrun-kadrun juga yang masuk di situ begitu ya, menjadi anggota legislatif di Eropa, di Inggris juga sekarang udah mulai banyak, di Perancis juga udah mulai banyak, udah ada hampir 20-an apa 30-an itu, 24 atau berapa itu yang menguasai legislatifnya ya di Amerika juga, sehingga ya minimal satu suara kadrun, dua kadrun aja kalau udah disusupin ya, itu dia bisa menyusup itu ya, bisa memanipulasi bagaimana caranya, bisa memasukkan para imigran, bisa berkolaborasi, bagaimana caranya undang-undang itu pokoknya di apa, dibukakan informasinya supaya ya semakin kuat dia, semakin banyak komunitas-komunitas mereka yang bisa mendukung dan memilih mereka, sehingga ya mereka nanti lama-lama bisa menjadi DPR, Senat, bisa menjadi wali kota, bisa menjadi gubernur begitu ya. Ya harapannya nanti jadi presiden. Nah, kalau udah kayak gini kan repot, bisa jadi kepala kepolisiannya nanti atau minimal ya distriknya. Ya, akhirnya bisa diatur-atur. Nah ini sebenarnya mesti agak hati-hati. Nah cuman kan di
Amerika yang sudah mengecap ini nggak konsisten, mestinya dihajar, mestinya disupport. Kalau mau aman ya habisin sekarang. Ini justru kesempatannya di saat lagi berperang, ya kan? Lebih baik dikorbankan aja itu 200.000, 300.000 sama seperti kayak di zaman Hiroshima Nagasaki, langsung tersentak sekalian, habisin udah. Ya, akhirnya kan si Jepang berubah. Nah, kalau memang mau mendukung, ya jangan nanggung-nanggung dukung pemerintahan Libanon misalnya yang sah, yang resmi dengan anggaran ini. Ya kalau selama si Hizbullahnya masih ada di situ kan nggak ada artinya. Nah, mesti dihabisin sebenarnya. Nah, inilah Amerika kalau dipimpin grupnya si Demokrat ini yang pandangannya modelnya liberal begitu, itu yang jadi problem begitu. Nah, termasuk di Eropa juga begitu, sayap-sayap kiri ini nanggung. Yang mendingan sekarang memang mesti sayap kanan nih yang berkuasa begitu ya, gitu baru bisa lebih tegas, termasuk di Israel ya, jangan yang sayap kiri. Kalau bisa ya memang mesti sayap kanan. Kalau sayap kiri nantilah tunggu dunia udah damai, teroris sudah pada habis, baru sayap kiri boleh gitu. Tapi kalau saat ini yang dibutuhkan yang sayap kanan lah begitu, yang tegas-tegas begitu. Lawan radikal ya mesti dengan yang radikal, jangan yang radikal lawannya dengan yang lembek ya, kacau udah, pusing kita dibikinnya nanti ya gitu. Jadi memang si teroris ini kan nggak ada apa-apanya sebenarnya ya, senjata semua kalah termasuk gembongnya ya, cuman koar-koar aja begitu. Jadi memang mesti dihabisin itu, udah nggak boleh lagi, udah nggak usah peduli lagi lah mengenai hak asasi, di ini dulu diabaikan dulu, mengenai PBB segala macam mesti dihajar. Jadi kalau menurut saya Netanyahu sih udah nggak peduli dengan PBB, nggak peduli mestinya dengan Amerika ya. Amerika ya dia masih peduli ya karena dia harapkan kontraktor-kontraktor swasta di Amerika juga masih bisa mensupport, termasuk kan di situ komunitas-komunitas Yahudi ya yang konglomerat-konglomeratnya lah ya, bisa mensupport mereka juga ya, termasuk Facebook, Bisa. termasuk siapa Tesla tuh siapa, si Tesla tuh siapa, kan juga menyumbang berapa miliar US dollar dan beberapa komunitas Yahudi begitu ya, gitu. Ya memang mesti dihabisin, nggak ada cara lain. Kalau nggak justru nggak aman, nggak damai. Mm-mm. Habis. Mesti berani dikorbanin, ya sama kayak Israel, sama kayak Hitler dulu. Mesti dihajar. Masa mau ini bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang korban, nggak ada lagi. Orang Hitler sama si Jepang dulu tuh nggak ada mikirin korban kok. Dia mikirinnya gimana mau berkuasa, gimana dia bisa mau mendominasi dunia, gimana dia bisa menjajah. Nah, sama ini Hamas sama ini, gimana di otaknya dia tuh cuman gimana dia bisa menghabisi Israel, bisa mendominasi Timur Tengah dan akhirnya nanti dengan dunia ya dengan cara-cara macam-macam, teror, kekacauan, manipulasi, korupsi yang ditawarkan ya, tindakan kekerasan, ancaman, ya, pembunuhan, ya, semua itu orang-orang brutal begitu, orang-orang yang nggak punya kemampuan, tapi kan dia mau memerintah, tapi memerintahkan dengan cara curang. Ya begitu, mesti dihabisin. Kalau nggak, mana ada damai. Dan rakyat Gaza ya nggak bisa apa-apa akhirnya. Yang ada hanya jadi korban saja. Gitu. Karena di bawah rejim Hamas yang disupport sama gembong teroris si Khamenei ini, ya, yang berafiliasi dengan si Hizbullah, Houthi, segala CS itu, ya sama, mesti dihajar abis itu. Kalau enggak ya memang otaknya udah otak bengis semua itu, otak-otak teror gitu, bukan otak membangun, memang otaknya tukang bikin kehancuran gitu. Ya, mereka mereka ini Pak SK. Jadi sebetulnya tujuan mereka itu sebenarnya simple sih ya. Mau menghancurkan nilai-nilai Western, nilai-nilai Barat, atau value-nya Yudeo-Kristiani untuk mereka gantikan dengan ideologinya mereka. Sebenarnya itu kok. Nah, tapi caranya bagaimana? Ya, Israel di Timur Tengah sebagai negara yang katakanlah yang memegang negara demokrasi, yang satu-satunya negara demokrasi murni di Timur Tengah kan ya cuma di Israel, di mana orang bisa bebas bicara, bebas punya hak yang sama, kemudian juga menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan. Negara-negara Arab yang lain mana ada. Nah, tetapi ini Israel ini kan di belakangnya masih ada Amerika. Tujuannya Iran ini ya menghancurkan Israel sekaligus mengusir peran Amerika
Dari wilayah itu kemudian dia dengan ideologi Syiahnya ini kemudian dia akan menjatuhkan atau menguasai negara-negara Arab Sunni ini satu persatu. Sekarang udah beberapa negara kan sudah di tangannya dia kayak Libanon, Suriah dan Houthi Yaman gitu kan. Tinggal Yordania sekarang lagi dia ganggu itu, lagi dia coba-coba bikin bikin apa ya, bikin proksi di dalamnya gitu. Nah, hampir semua negara nanti akan dia buat seperti itu. Nah, ketika nanti Timur Tengah sudah dikuasai, Eropa mereka akan ambil, kemudian Amerika mereka akan serang. Ya, kemudian seluruh dunia akhirnya seperti yang demo-demo di barat itu kan, kami akan mendominasi dunia. Itu cita-citanya cuma itu aja, Pak SK, nggak ada yang lain gitu. Jadi ya kadang-kadang orang-orang barat ini terlalu naif sih. Mereka nggak pernah ngalamin apa yang dialamin oleh orang-orang di Konoha ini, bagaimana ketika ibadah gereja ditutup, dibakar kan gitu kan. Ada orang yang dipenggal lagi, yang diposo itu waktu itu. Nggak pernah mereka alami. Nah, sekarang juga ini Paus datang, walaupun Paus tahu, tapi ya inilah masalah politik kan. Ya sebetulnya sih kita ini salah satu yang terburuk sebenarnya masalah kebebasan beragama dan toleransi. Kita udah kuning kok di endorse kan itu kan, di open doors. Jadi Oranye, ya, Pak. Udah ada kiranya, Pak. ya udah oranye ya. Oranye. Udah mau merah, ya. Jadi tahunnya tapi saya sama KC itu masuk oranye, Pak. Langsung oranye. Jadi itu Yang yang Banten yang kuning, yang kan? betul Pak Paul. Jadi itu yang sekarang berusaha untuk dikesankan bahwa kita itu toleran gitu. Kemudian di IKN dibangun gereja Katolik, dipamerin di media-media. Itu lihat koran-koran hari inilah yang elektronik. Nah itu padahal nggak tahu di daerah-daerah bagaimana orang ibadah di emperan toko kan gitu kan, gara-gara nggak boleh gitu kan. Bahkan ibadah di rumah juga dibubarin. Nah itu orang nggak sadar gitu kan orang-orang. Tapi mungkin kalau Paus saya kira tahu. Itu nggak bisa ditutupi Pak Paul, karena mereka punya jaringan informasi itu cepat sekali sampai ke Roma. Kalau bilang jaringan intelijen terbesar di dunia ya kepausan. Jadi Gitu. gini Bro Uti, ini memang Ya, gara-gara seperti si itu masalahnya, seperti Salman Rushdie bilang itu gara-gara ayat setannya itu, ya. Jadi itulah pemicu di mana-mana Muslim itu harus membenci Yahudi. Jadi kalau ditanya seluruh Muslim, ya, baik rata-rata ya, mayoritas mungkin 98% di seluruh dunia, baik NU maupun yang Muhammadiyah maupun yang konservatif maupun yang apalagi radikal, kadrun, ya pasti benci Israel ya, karena kata si itu tuh Salman Rushdie ayat-ayat setannya itu. Jadi kalau nggak dibenci ya nggak ada lah hari kiamat. Pokoknya sampai ngumpet di pohon dimanapun di batu mesti diuber pohon itu si gargat Yahudi. ya Pak ya. Iya, itu Cuman problemnya. gini Pak Nah, SK, sebenci-bencinya sama Israel tapi mau uangnya juga Pak gitu. ya itulah kalau dia kan pokoknya kan model takia kan supaya bertahan, Pak. Jadi Iya, apapun dia pakai caranya, mau jurusnya takia, mau jurusnya munafik, mau jurusnya korupsi, mau jurusnya bohong, hitam bohong putih katanya. Ya sama iya, aja semuanya dia pakai untuk gimana bisa bertahan dan strategi dia. Nah, iya. ya Jadi karena jadi itulah mau sebenarnya uangnya intinya. Elon itu Pak, si Elon Musk yang orang Yahudi, Elon Musk. Iya, Tapi Elon Musk juga intinya nggak mau juga investasi di sini ya. Dia investasi cuma iyalah. miliaran kecil-kecilan aja, jaka langganan gitu. Ya, Yahudi pinter lah, juga ngeliat-liat lah, oh, kemana gampang dibodohin begitu ya. Nggak Jadi mau ngapain dia. dia apa invest gede-gede, habis itu di demo, apalagi ntar habis itu dijarah suruh pergi begitu saja, kan begitu. Dia mikir lah begitu ya. Saya rasa mungkin Iya, orang Israel kalau mau invest di negara-negara Muslim mikirnya ribuan kali kali ya, begitu ya.